Ho 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 ho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat trainer. Jumpa lagi nih bersama saya Bang Trainer Pokemon. Dimanapun kalian berada, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan dilimpahkan banyak rezeki ya. Pada video kemarin, Bang Trainer ini udah bahas nih tentang Pokemon bertipe telepati atau peri, yaitu Roach beserta evolusinya. Pokemon yang bertipe serangga atau air yaitu Surskit beserta evolusinya, dan ada Pokemon bertipe daun atau terbang yaitu Sromes beserta evolusinya. Sedikit informasi buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nah, pada video kali ini Bang Trainer ini akan mengulas sedikit lanjutan Pokemon bertipe normal dan Pokemon bertipe serangga atau tanah. Tapi sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa nih buat para sahabat trainer untuk subscribe, like, komen, dan share ya. Nah, apa sajakah Pokemonnya? Yang pertama ada Pokemon yang bernama Slaket. Slaket ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kungkang. Dalam Pokédex, Slaket ini berada di nomor urut 287. Slaket ini memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 24,0 kg. Slaket ini memiliki kemampuan pemalas. Pokemon akan beristirahat pada giliran berikutnya jika menggunakan jurus. Slaket bermalas-malasan lebih dari 20 jam setiap hari. Karena sangat jarang bergerak, Pokemon ini tidak perlu banyak makanan. Pokemon ini hanya makan 3 helai daun setiap hari. Jantung Slaket hanya berdetak 1 kali semenit. Apapun yang terjadi, Pokemon ini terus-menerus tak bergerak. Jarang sekali melihat Pokemon ini bergerak. Slaket sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 2. Slaket ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Vigoroth. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Vigoroth. Vigoroth ini merupakan Pokemon tipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon kera liar. Vigoroth ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Slaket. Dalam Pokédex, Vigoroth ini berada di nomor urut 288. Vigoroth memiliki tinggi 1,4 meter dan berat 46,5 kg. Vigoroth ini memiliki kemampuan semangat vital. Pokemon menjadi penuh vitalitas sehingga tidak akan jatuh tertidur. Vigoroth selalu merasa gelisah dan sering ingin mengamuk liar. Ia tidak bisa duduk diam, bahkan dalam 1 menit saja. Pokemon ini akan merasa sangat stres jika tidak bisa bergerak terus-menerus. Vigoroth sama sekali tidak bisa diam. Walaupun hendak tidur, darah di pembuluh darah Pokemon ini bergejolak dan membuatnya lari berkeliaran di hutan sampai kelelahan. Vigoroth sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 5. Vigoroth ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Slaking. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Slaking. Slaking ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon malas. Slaking ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Vigoroth. Dalam Pokédex, Slaking ini berada di nomor urut 289. Slaking memiliki tinggi 2,0 meter dan berat 130,5 kg. Slaking memiliki kemampuan pemalas. Pokemon akan beristirahat pada giliran berikutnya jika menggunakan jurus. Slaking ini menghabiskan harinya sambil berbaring dan bermalas-malasan. Pokemon ini memakan rumput yang tumbuh di sekitar jangkauannya. Setelah memakan habis semua rumput yang bisa dijangkau, Pokemon ini dengan enggan berpindah ke tempat lain. Dimanapun Slaking hidup, cincin berdiameter 1 meter
muncul di ladang rumput. Pokemon ini memakan semua rumput yang terjangkau sambil berbaring di tanah. Slaking sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 6, serangannya bernilai 8, pertahanannya bernilai 4, serangan khususnya bernilai 5, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 5. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe serangga dan tanah nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Nincada. Nincada ini merupakan Pokemon bertipe serangga dan tanah. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Trainer. Dalam Pokédex, Nincada ini berada di nomor urut 290. Nincada ini memiliki tinggi 0,5 meter dan berat 5,5 kg. Nincada memiliki kemampuan mata majemuk, meningkatkan akurasi serangan Pokemon dengan mata majemuk. Karena Nincada hidup lama di dalam tanah, matanya hampir tidak dapat melihat sama sekali. Pokemon ini mencari tahu keadaan menggunakan antenanya. Kadang ada Nincada yang hidup dalam tanah selama 10 tahun lebih. Pokemon ini menghisap gizi dari akar pepohonan. Nincada sendiri ini memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, air, es, dan terbang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 2, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 6, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Nincada ini nantinya akan berevolusi menjadi dua pilihan, yaitu bisa menjadi Pokemon yang bernama Ninjas atau menjadi Pokemon yang bernama Shedinja. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Ninjas. Ninjas ini merupakan Pokemon tipe serangga dan terbang. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon Ninja. Ninjas merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Nincada. Dalam Pokédex, Ninjas ini berada di nomor urut 291. Ninjas memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 12,0 kg. Mendengar suara kerikan Ninjas terus-menerus menyebabkan sakit kepala tidak akan hilang. Pokemon ini bergerak dengan kecepatan yang membuatnya tidak terlihat. Pokemon yang sangat cepat sehingga disebut mampu menghindari segala jenis serangan. Getah manis adalah makanan favorit Ninjas. Ninjas ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, listrik, es, terbang, dan karang. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 10. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Shedinja. Shedinja ini merupakan Pokemon bertipe serangga dan hantu. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bekas kulit. Shedinja merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Nincada. Dalam Pokédex, Shedinja ini berada di nomor urut 292. Shedinja memiliki tinggi 0,8 meter dan berat 1,2 kg. Shedinja ini memiliki kemampuan pelindung ajaib. Pokemon hanya terkena dampak serangan fisik. Pokemon misterius yang entah kapan masuk ke dalam bola Pokemon saat Nincada berevolusi. Shedinja terbang berkeliaran tanpa menggerakkan sayapnya. Pokemon yang misterius yang bagian dalam tubuhnya kosong, melompong, dan tidak bernapas. Shedinja sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe api, terbang, karang, hantu, dan kegelapan. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 1, serangannya bernilai 6, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 2, pertahanan khususnya bernilai 2, kecepatannya bernilai 3. Selanjutnya ada Pokemon yang bertipe normal nih. Yang pertama ada Pokemon yang bernama Whismur. Whismur ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bisikan. Dalam Pokédex, Whismur ini berada di nomor urut 293. Whismur memiliki tinggi 0,6 meter dan berat 16,3 kg. Whismur memiliki kemampuan kedap suara, membuat Pokemon menjadi kedap suara dan kebal terhadap semua jurus yang berbasis suara. Biasanya, suara Whismur ini sangat halus dan hampir tidak terdengar walaupun diperhatikan sekalipun. Namun jika merasakan bahaya, Pokemon ini menangis dengan volume yang memekakkan telinga.
Whisper sangat penakut dan akan terkejut dengan suara tangisan kerasnya sendiri dan menangis lebih keras lagi. Pokemon ini akan berhenti menangis apabila sudah kelelahan dan kemudian tertidur. Whisper ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 3, pertahanannya bernilai 1, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 2. Whisper ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Loudred. Yang kedua ada Pokemon yang bernama Loudred. Loudred ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon suara besar. Loudred ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Whisper. Dalam Pokédex, Loudred ini berada di nomor urut 294. Loudred memiliki tinggi 1,0 meter dan berat 40,5 kg. Loudred ini memiliki kemampuan kedap suara, membuat Pokemon menjadi kedap suara dan kebal terhadap semua jurus yang berbasis suara. Teriakan Loudred dapat memusnahkan rumah berkerangka kayu. Pokemon ini menggunakan suaranya untuk menyakiti musuh-musuhnya. Telinga bulat Pokemon ini berfungsi sebagai pengeras suara. Loudred berteriak setiap kali menghentakkan kakinya. Setelah berhenti berteriak, Pokemon ini menjadi tidak bisa mendengarkan apapun untuk sementara. Hal ini merupakan titik kelemahannya. Loudred ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 3, serangannya bernilai 4, pertahanannya bernilai 2, serangan khususnya bernilai 3, pertahanan khususnya bernilai 1, kecepatannya bernilai 3. Loudred ini nantinya akan berevolusi menjadi Pokemon yang bernama Explode. Yang ketiga ada Pokemon yang bernama Explode. Explode ini merupakan Pokemon bertipe normal. Pokemon ini termasuk kategori Pokemon bising. Explode ini merupakan perubahan atau bentuk evolusi dari Pokemon yang bernama Loudred. Dalam Pokédex, Explode ini berada di nomor urut 295. Explode memiliki tinggi 1,5 meter dan berat 84,0 kg. Explode memiliki kemampuan kedap suara, membuat Pokemon menjadi kedap suara dan kebal terhadap semua jurus yang berbasis suara. Explode memicu gempa bumi dengan getaran teriakannya. Jika Pokemon ini menarik napas dari lubang-lubang di tubuhnya, itu adalah tanda bahwa ia sedang mempersiapkan untuk berteriak dengan sangat keras. Explode ini menyampaikan perasaannya kepada yang lainnya dengan bunyi seperti fluid yang dihasilkan dari lubang di badannya. Pokemon ini mengeluarkan bunyi kencang hanya pada saat bertarung. Explode ini sendiri memiliki kelemahan terhadap Pokemon bertipe petarung. Dalam statistik Pokédex, hit pointnya ini bernilai 4, serangannya bernilai 5, pertahanannya bernilai 3, serangan khususnya bernilai 4, pertahanan khususnya bernilai 3, kecepatannya bernilai 4. Nah, itulah tadi Pokemon bertipe normal dan Pokemon bertipe serangga atau tanah. Menurut kalian, Pokemon manakah yang paling kuat daya serangnya? Buat sahabat trainer, jangan lupa mampir ke akun TikToknya Bang Trainer juga ya, di @trainerpokemon8, dan mampir juga ke akun Instagramnya di @trainer_pokemon62. Nonton juga video Bang Trainer yang lainnya juga ya di channel ini. Linknya ada di deskripsi. Jika kalian suka dengan video yang telah Bang Trainer bawakan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komen, dan share ya. Semoga sahabat trainer sehat selalu. Salam hangat sahabat trainer. Sampai ketemu kembali pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.